Kami dari kelompok 7, dengan mata kuliah manajemen keuangan akan mempresentasikan tentang manajemen modal kerja. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Pauline Novianti, dan teman saya Jessica Evangeli, Jili Naomi, dan Marcel Christopher Indika. Yang pertama ada konsep dasar modal kerja. Modal kerja adalah aset lancar yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Konsep ini mencakup 3 definisi penting. Yang pertama itu ada modal kerja atau bisa disebut working capital. Aset lancar seperti kas, piutang, surat berharga, dan persediaan. Aset-aset ini berputar secara konstan dalam operasional perusahaan. Disebut net working capital. Aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Ini mencerminkan seberapa banyak aset lancar tersedia setelah kewajiban lancar dilunasi. Yang ketiga, modal kerja operasi bersih atau net operating working capital atau NOWC, yaitu aset lancar yang digunakan secara eksklusif dalam operasi bisnis tanpa memperhitungkan utang berbunga. Selanjutnya ada kebijakan investasi aset lancar. Perusahaan dapat mengadopsi 3 jenis kebijakan investasi aset lancar. Yang pertama ada kebijakan longgar, menyimpan lebih kas, surat berharga, dan persediaan. Cukup rumah, toko Anda, tapi stabilitas stok lebih tinggi, tetapi profitabilitas lebih tinggi karena perputaran aset meningkat. Dan yang ketiga, kebijakan moderat, pendekatan seimbang antara kebijakan longgar dan ketat, dan resiko dan profitabilitas keduanya pada tingkat sedang. Pembiayaan aset lancar mencangkup bagaimana perusahaan membiayai kebutuhan aset lancar permanen dan aset lancar sementara. Jenis aset lancar yang pertama ada aset lancar permanen. Aset lancar yang diperlukan secara terus-menerus bahkan selama periode terendah dalam siklus bisnis. Yang kedua, aset lancar sementara. Aset lancar yang menurun secara gitu. Alternatif kebijakan pembiayaan aset lancar. Yang pertama ada kebijakan moderat, pencocokan jatuh tempo. Aset permanen dibiayai dengan utang jangka panjang, sementara aset sementara dibiayai dengan utang jangka pendek. Mengurangi risiko ketidakmampuan memperpanjang pinjaman, tetapi biayanya lebih tinggi. Yang kedua, kebijakan agresif. Sebagai aset permanen dan aset sementara dibiayai dengan utang jangka pendek, lebih murah, tapi lebih berisiko jika pinjaman tidak dapat diperbarui. Selanjutnya ada alternatif kebijakan pembiayaan aset lancar. Yang ketiga, ada kebijakan konservatif. Semua aset permanen dan sebagian besar aset sementara dibiayai dengan utang jangka panjang. Lebih aman tetapi biaya lebih tinggi karena suku bunga jangka panjang lebih tinggi daripada jangka pendek. Selanjutnya ada siklus konversi kas atau cash conversion cycle atau CCC. Siklus konversi kas mengukur lamanya waktu kas terikat dalam operasional bisnis. Semakin pendek CCC, semakin cepat perusahaan dapat mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas. Siklus konversi kas atau cash conversion cycle CCC itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada periode konversi persediaan, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi dan menjualnya. Yang kedua, periode penagihan piutang, waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggannya. Yang ketiga, periode penangguhan utang, waktu yang dimiliki perusahaan sebelum membayar utang kepada pemasoknya.
Berikutnya ada risiko dan manfaat dari pendekatan biaya itu sendiri. Keuntungan dan risiko dari utang jangka pendek. Keuntungannya itu yang pertama, biaya bunga lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang. Yang kedua itu memberikan fleksibilitas karena lebih mudah dinegosiasikan. Resikonya, suku bunga dapat berfluktuasi, meningkatkan biaya bunga. Yang kedua itu perusahaan menghadapi resiko gagal bayar jika utang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya ada keuntungan dan resiko dari utang jangka panjang itu sendiri. Keuntungannya itu yang pertama, biaya bunga stabil selama masa pinjaman. Yang kedua itu tidak ada resiko gagal bayar akibat ketidakmampuan memperpanjang pinjaman. Resikonya yang pertama itu biaya bunga lebih tinggi dibandingkan jangka pendek. Yang kedua itu kesulitan mengubah kontrak pinjaman sebelum jatuh tempo. Kesimpulannya itu pengelolaan modal kerja mencakup pengelolaan aset lancar, kewajiban lancar, dan siklus konversi kas. Pemilihan kebijakan investasi dan pembiayaan sangat mempengaruhi resiko, profitabilitas, dan fleksibilitas perusahaan. Kebijakan investasi longgar memberikan keamanan tetapi mengurangi efisiensi. Sedangkan kebijakan investasi ketat meningkatkan efisiensi tetapi meningkatkan risiko kekurangan stok. Yang kedua itu kebijakan pembiayaan konservatif memberikan stabilitas tetapi meningkatkan biaya. Sedangkan kebijakan pembiayaan agresif menurunkan biaya tetapi meningkatkan risiko. Manajer harus menyeimbangkan antara risiko dan pengembalian saat memilih kebijakan modal kerja. Kondisi pasar, preferensi manajer, dan stabilitas keuangan perusahaan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7 tentang working capital. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Pertanyaan kelompok 2 yang pertama ada apa dampak dari kekurangan modal kerja terhadap perusahaan? Jawaban kelompok kami yaitu kekurangan modal kerja dapat menimbulkan beberapa dampak negatif pada sebuah perusahaan. Yaitu yang pertama ada kesulitan operasional. Tanpa modal kerja yang cukup, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan melakukan transaksi bisnis lainnya. Yang kedua, ada penyimpanan persediaan. Kurangnya persediaan dapat menyebabkan shortage persediaan yang mengakibatkan perusahaan kehilangan kesempatan melakukan penjualan dan potensi kehilangan pelanggan. Yang ketiga, ada lambatnya penagihan piutang dagang akan menurunkan perputaran kas perusahaan, sehingga kesempatan penjualan melalui pemberian piutang dagang juga berkurang. Selanjutnya ada masalah likuiditas. Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu akan menyebabkan masalah likuiditas yang dapat mengakibatkan turunnya reputasi kredit perusahaan. Yang terakhir ada rendahnya performa operasional. Kesalahan atau tidak efektifnya pengelolaan modal kerja bisa menyebabkan menurunnya performa operasional perusahaan, sehingga keseluruhan kegiatan bisnis menjadi kurang efektif. Dalam rangka menghindari dampak-dampak tersebut, perusahaan harus mengelola modal kerja secara efektif dan efisien untuk memastikan kelancaran operasional dan meningkatkan kesempatan keuntungan. Pertanyaan kedua, apa saja kebijakan investasi aset lancar yang dapat diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap operasi perusahaan? Yang kebijakan investasi aset lancar dapat dikategorikan menjadi 3, ada longgar, moderat, dan ketat. Yang pertama itu ada kebijakan longgar, memiliki tingkat kas, piutang, dan persediaan yang tinggi. Kebijakan ini meminimalkan resiko operasional seperti kekurangan stok, tetapi seringkali mengorbankan profitabilitas karena rendahnya perputaran aset. Yang kedua, kebijakan ketat, meminimalkan investasi pada aset lancar untuk meningkatkan efisiensi perputaran aset. Namun kebijakan ini rentan terhadap gangguan operasional. Yang ketiga, kebijakan moderat, berada di antara kedua ekstrim menawarkan keseimbangan antara resiko dan profitabilitas.
Dampak kebijakan ini terhadap operasi perusahaan dapat dijelaskan melalui pendekatan DuPont, di mana kebijakan investasi yang ketat cenderung meningkatkan return on equity atau ROE dengan meningkatkan rasio perputaran aset, sedangkan kebijakan longgar lebih fokus pada stabilitas operasional. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana strategi perusahaan dalam menyeimbangkan risiko dan keuntungan saat memilih sumber pembiayaan aset lancar? Jawabannya, perusahaan menghadapi trade-off antara risiko dan keuntungan saat menentukan sumber pembiayaan aset lancar. Strategi yang umum digunakan adalah yang pertama ada matching principle, menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk aset lancar dan pembiayaan jangka panjang untuk aset tetap. Ini mengurangi risiko mismatch antara jatuh tempo kewajiban dan aset yang dihasilkan. Yang kedua ada agresif versus konservatif. Strategi agresif ini menggunakan lebih banyak pembiayaan jangka pendek, misalnya kredit bank atau utang dagang, karena biasanya memiliki bunga lebih rendah, namun risiko refinancing lebih tinggi. Selanjutnya ada strategi konservatif, ini mengandalkan pembiayaan jangka panjang untuk aset lancar, yang memberikan stabilitas tetapi dengan biaya bunga lebih tinggi. Yang ketiga ada diversifikasi sumber dana, memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, utang, bank, kredit, supplier, atau penerbitan surat berharga untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Yang keempat ada monitoring risiko likuiditas, menjaga cadangan kas yang cukup atau fasilitas kredit siaga untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak. Yang terakhir ada hedging risiko suku bunga, menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi diri dari fluktuasi suku bunga pada pembiayaan jangka pendek. Pertanyaan yang keempat, apa dampak periode konversi persediaan yang terlalu panjang terhadap likuiditas? Periode konversi persediaan yang terlalu panjang dapat berdampak negatif terhadap likuiditas perusahaan. Hal ini karena semakin lama persediaan tersimpan, semakin besar dana yang terikat dalam persediaan tersebut, mengurangi ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, periode konversi yang panjang juga dapat menurunkan profitabilitas karena perusahaan mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang penjualan secara optimal. Akhirnya, perusahaan berisiko menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Oke, terima kasih dari kelompok 7.